adalah hadis terkait dengan kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu penduduk haram menjualkan barang orang yang baru datang dari luar kota. Ini sebenarnya kurang tepat juga judulnya. Ya, tapi intinya adalah terkait dengan orang kota sebenarnya. Ya, orang kota yang kemudian datang ke perkampungan, yang kemudian menawarkan diri untuk menjualkan barang, sehingga barangnya kemudian dibawa ke kota. Ya, sesuai nanti dengan hadis yang juga sudah kita sering bahas, yaitu hadis di halaman 675, hadis yang ke-973 yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Saya bacakan hadisnya. Haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talakkur rukban wala yabi'u hadirun libadin. Qala rawi, ya ini seorang tabi'in, dia berkata faqultu li Ibnu Abbas ma qauluhu la yabi'u hadirun libadin. Qala la yakunu lahu simsaron. Ya, hadis yang ke-973 terkait dengan larangan. Ya, ini nanti terkait dengan larangan menjemput barang. Ya, barang dagangan belum sampai ke pasar sudah dijegat di tengah jalan. Ini sudah kita bahas. Ya, ini sudah kita bahas, demikian juga yang poin yang selanjutnya. Kalau kita baca dalam terjemah di sini, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencegat kafilah dagang. Ya, para pedagang misal datang dari kampung, yang kemudian datang dari Cianjur, datang dari Bogor menuju ke pasar mana, Pak? Kalau Jakarta di mana nih? Nah, ke pasar induk. Ya, datang ke pasar induk, belum nyampe di pasar induk sudah pada dijegat dulu. Ya, maka ini masuk dalam kategori talaki atau talak rukban, mencegat kafilah dagang sebelum datang ke pasar, maka dilarang. Tapi sudah kita terangkan. Ya, dilarang yang pertama karena terkait dengan apa, Pak? Yang pertama, kalau itu adalah bahan pokok. Ya, bahan pokok yang memang semua orang punya hajat, orang punya kebutuhan semuanya. Yang kedua adalah terkait dengan harganya belum diketahui. Ya, jadi para pedagang yang datang ke kota kemudian di tengah jalan dijegat sebelum masuk ke pasar, kalau mereka kemudian tidak tahu harga pasar, itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian para pedagang, para petani itu dia tahu, ya harga di pasar itu sekian. Setelah dia perhitungkan, kemudian udahlah nggak apa-apa, nggak masuk pasar. Ya, toh ini bukan barang pokok. Ya, misal terkait dengan buah-buahan, terkait dengan apa, Pak? Misal sekarang musim ya rambutan atau musim mangga dan seterusnya, itu kan bukan bahan pokok. Ya, berbeda dengan beras, berbeda dengan ada istilah bahan pokok itu apa, Pak? Dulu sudah disebutkan dengan istilah sembako, ya 9 bahan pokok. Nah, maka di luar itu kan bukan bahan pokok. Ya, yang kedua tadi syaratnya, harganya kalau memang sudah diketahui, para petani ya dia tahu kalau di pasar itu harganya sekian, beli dari kita sekian, dijual sekian, mereka sudah tahu. Nah, itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua hadirin sekalian adalah yang dilarang oleh Nabi kita, dan janganlah seorang penduduk, ini maksudnya penduduk kota. Ya, karena kata-kata hadir itu orang yang berperadaban. Ya, maka nanti ada hadori, ya orang yang berperadaban, orang yang lawan dari orang terbelakang itu bahasa Indonesia apa, Pak? Primitif. Ya, jadi kata-kata badin itu primitif. Maka ada istilah badui. Bahasa Arab dari badui. Kalau bahasa Banten badui. Ya, badui itu kan itu bahasa Arab sebenarnya. Ada kata badui. Ya, badui itu orang yang tinggal di gurun-gurun pasir, orang yang tinggal di bukan di perkotaan, atau orang-orang yang disebut dengan orang-orang primitif. Ya, berbeda dengan orang hadir. Hadir itu orang yang tinggal di kota, orang yang kemudian berperadaban. Ya, maka Nabi kita mengatakan tidak boleh ya orang kota kemudian menjualkan barang punya orang apa? Ya, orang kampung. Maka ketika kemudian perawi murid dari Ibnu Abbas bertanya, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan tidak boleh penduduk kota menjualkan ya barang dagangan orang kampung? Maka Ibnu Abbas mengatakan,
la yakunu lahu simsaron, tidak boleh menjadi calo. Ya, tidak boleh menjadi calo, tidak boleh menjadi broker, tidak boleh menjadi perantara, tidak boleh menjadi apa lagi, Pak? Maklar, ada lagi. Nah, ini hadirin sekalian, ya terkait dengan calo ini juga menarik. Ya, dulu sudah kita singgung, ada maklar atau broker yang kemudian dibolehkan. Tapi juga ada yang tidak boleh. Ya, tetapi hukum asalnya hadirin sekalian. Jadi kalau kemudian hukum asal calo, perantara, maklar dan broker itu yang dijual apa, Pak? Barang atau jasa? Artinya dianya jasa, dia menjual jasa dia. Ya, misal dengan dibuat marketplace, kemudian apalagi, Pak? Ya banyaklah ya, itu kan terkait dengan calo. Ya misal di grup-grup begitu disebutkan siapa yang mau jual rumahnya, japri saya, biar nanti saya bantu ngejualkan. Itu calo bukan, Pak? Itu kan calo. Ya. Nah, maka di sekalian, hukum asal percaloan itu boleh. Ya, hukum asalnya. Karena prinsipnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam masalah muamalah itu hukumnya apa, Pak? Hukum asalnya adalah boleh. Ya, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, maka terkait dengan segala bentuk jual beli itu hukum asalnya boleh. Ya, kecuali ada dalil yang menyatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Maka harus tinggalkan. Ya, ini dari sisi kaidah adalah hukum asal dalam muamalah itu termasuk jual beli adalah boleh. Berbeda dengan hukum asal dalam beribadah. Ya, maka al-aslu fil ibadati haram illa makana dalilu ala khilafi. Ya, jadi hukum asal daripada beribadah itu adalah haram kecuali kalau ada dalil yang menyelisihinya. Nah, maka ini kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, kenapa percaloan atau broker atau maklar itu dibolehkan? Adalah keumuman ayat. Nanti silakan dibuka ya surat Al-Maidah ayat yang pertama, tapi ini penggalan ayatnya saja. Ya, tidak semuanya. Ketika ayat menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aufu bil uqud. Ya, Allah mengatakan wa aufu bil uqud, dan tepatilah janji. Jadi ketika seseorang mengatakan, "Pak, saya punya motor. Tolong jualkan. Ya, nanti dari saya dapat komisi." Misal disebutkan, anggap sajalah ya, karena motor misal komisi dari saya 500.000 atau 1 juta. Itu kan bagian daripada janji. Ya, termasuk nanti terkait dengan akad. Ini bagian daripada akad, maka Allah katakan aufu bil uqud. Ya, hendaklah kalian wahai orang-orang beriman tepati janji-janji kalian, akad-akad kalian. Ketika kemudian kita meminta bantuan seseorang, kemudian sudah jelas ya, sudah deal, nanti dari saya dapat 1 juta. Karena nanti ini akan kita bahas nanti, apakah harus disebutkan nominal ataukah persentase. Ya, ini nanti ada silang pendapat di antara para ulama. Kan di antara kita kan suka menyebutkan, Pak, nanti jualkan barang saya, nanti dapat 2%, dapat 2,5%, bahkan ada yang mengatakan dapat 3% kalau lakunya minggu-minggu ini. Kalau ada yang bisa melakukan barang saya kasih 3%. Nah, itu kan menggunakan persentase, bukan dengan nominal yang pasti. Ya, berbeda dengan mengatakan kalau laku nanti saya kasih 1 juta. Itu kan sudah jelas nominalnya. Nah, ala kulli hal hadirin sekalian, maka dari sisi ayat jelas ayat menyatakan ya, ini terkait dengan hukum asal daripada broker tadi, ya, perantara atau calo itu adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-1, kemudian juga hadis Nabi. Ya, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an istijaril ajir hatta yubayyina lahu ajrahu atau ujratahu. Ya, jadi ada hadis Nabi yang kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menyewa, ya, melarang menyewa calo, ya, atau orang yang suka menjual sewaan
kecuali setelah diterangkan dulu berapa nominalnya, kecuali setelah dijelaskan berapa komisinya. Ya, jadi nggak boleh misal mengatakan, Pak saya punya mobil, tolong jualkan, udah nanti gampang, saya akan kasih komisi, tapi tidak dijelaskan berapa komisinya. Nah maka dalam Islam harus jelas. Ya, dalam Islam harus jelas berapa bagian orang yang calok tadi. Ya, jangan sampai kemudian ngambang. Ya, ketika misal mobilnya, apalagi mobil mewah Pak ya, kan sudah angkanya sudah ratusan juta gitu kan. Ketika kemudian diberi, ya diberinya hanya sedikit. Nah maka dalam Islam sudah ada antisipasi dini. Ya, jadi hadis yang tadi kita sebutkan itu merupakan sadud dzari'ah, pencegahan dini. Jangan sampai kemudian ada orang yang merasa terzolimi. Bayangkan Pak, ketika kemudian rumah misal, ada orang yang punya rumah, ya anggap sajalah, ya paling di sini di Chandra paling kecil berapa Pak? Rumah paling sedikit harganya berapa di sini? Anggap saya misal 800 juta misal Pak ya. Masa kok itu ini ada 800 juta di sini yang masih ada. Ya misal anggap saja 800 juta laku, dikasih hanya 1 juta misal, kira-kira gimana Pak? Nah dia ya berujungnya apa? Dia akan kecewa, dia akan marah, dia akan kemudian yang grundel, kemudian ngomongin lagi ke yang lainnya. Ya dalam Islam itu sudah dicegah sebelum terjadi. Ya jadi mau tidak nih kalau laku rumah saya, kalau misal dalam 1 pekan ini laku udah 3% saya kasih. Itu kan semangat tuh Pak. Ya dia semangat, kemudian jelas ya dia bagiannya sudah jelas. Atau misal mengatakan sudah ini dari saya 800 juta, silahkan boleh di-up, tapi tetap dari saya dapat juga. Itu juga dibolehkan. Dulu sudah kita bahas ya terkait dengan 3 jenis bentuk calo itu. Yang pertama ya adalah menjual sesuai dengan harga yang kita beri dan nominalnya kita kasih. Misal 800 juta Pak, tolong jualkan 800 juta, nanti dari saya dapat 2,5%. Itu yang pertama. Hukumnya boleh. Ya, atau yang kedua mengatakan Pak ini harganya dari saya 800 juta, kalau mau di-up silahkan. Ya, tapi tetap juga dapat dari saya. Nah, yang tidak boleh adalah ya yang tidak boleh Pak ini tolong jualkan harga rumah saya 800 juta. Ya, jualkan. Nah, si orang ini meng-up tapi tidak ada komunikasi. Misal tiba-tiba di-up jadi 1 miliar, ya 1 miliar, kemudian ada orang yang mau 800 juta, nggak bisa, pokoknya harus sekian. Nah yang dirugikan siapa Pak? Nah yang dirugikan penjual. Ya gara-gara kemudian harga kemudian di-up tadi dan tidak ada komunikasi, ya sehingga apa? Orang itu sedang butuh uang, ya sedang butuh duit dan ingin cepat rumahnya laku tapi tertahan. Padahal orang yang 800 juta itu sudah banyak yang mau. Ya hanya oleh calo tadi kemudian ditahan, nggak bisa. Ya ini kalau mau udahlah, ya 900 juta misal. Nah berarti ketika kemudian calo itu dia nyelipkan uang 100 juta, ini uangnya uang siapa nih Pak? Harusnya yang punya rumah. Maka dalam Islam, ketika kemudian ada kelebihan, si calo tadi tidak ada komunikasi, maka haram hukumnya calo itu memakan uang dari hasil jual beli rumahnya tadi tanpa ada komunikasi terkait dengan di-up-nya harga tadi. Ya karena hukum asalnya uang itu yang punya rumah. Ya sehingga ketika kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya Pak, ini sudah terlanjur nih, dia sudah mau ya 900 juta. Sebelumnya nggak ada komunikasi. Nah maka itu tinggal apa Pak? Tinggal ya diselesaikan secara apa istilahnya? Ya kekeluargaan, tapi perlu digarisbawahi 100 juta itu hukum asalnya adalah milik penjual. Itu hukum asalnya. Maka bisa jadi kemudian ya sudah Pak kalau gitu adalah 50-50. Ya udah 50 juta untuk Bapak sebagai calo, 50 juta untuk saya, sehingga apa? 850 juta. Ya, ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan orang kota menjual barang punya orang kampung itu maksudnya adalah apa? Menjadi calo. Maka Nabi menjelaskan kalau ada orang yang ditunjuk sebagai calo harus terangkan kepada dia secara pasti berapa bagiannya.
Maka para ulama menyatakan terkait dengan komisinya itu yang digunakan apa? Yang pertama hadirin sekalian, sepakat para ulama menyatakan, kan ini hadis yang tadi Pak ya, hadisnya tadi Nabi menyatakan Rasulullah SAW melarang menggunakan biro jasa, begitu ya mudahnya lah, menggunakan biro jasa kecuali setelah dijelaskan berapa komisinya. Maka sepakat para ulama menyatakan harus diterangkan berapa nominal bagi dia. Ya misal dari 200 juta itu udah Pak, dari saya nanti saya kasih misal 4 juta misal. Jadi jelas itu Pak. Nah ini para ulama sepakat. Ya sepakat dengan nominal. Tapi terkait dengan persentase ada silang pendapat. Ya misal 200 juta nanti dapat dari saya 2,5%, 3% atau 2%, para ulama silang pendapat. Artinya apa Pak? Tidak satu suara. Ya jadi yang menggunakan persentase itu tidak satu suara. Ya misal dalam madhab Syafi'iyah dilarang, tapi dalam madhab Imam Ahmad, ya dalam madhab Hambali, termasuk Imam Al-Bahuti, ya termasuk yang menyatakan apa? Boleh. Ya maka wallahu a'lam. Ya sehingga ketika kemudian ada silang pendapat di antara para ulama, ya Bapak Ibu silakan tinggal pilih. Saya mau pakai yang jelas nominalnya, ya 200 juta misal saya kasih 5 juta misal, ya jelas angkanya Pak ya 500 juta. Tapi yang lain mengatakan saya mau pakainya persentase saja. Ya berarti dari 200 juta misal ada yang mengatakan 2,5%. Ini kan persentase dan komisi itu kan tergantung apa Pak? Kan nggak ada aturannya Pak ya, Pak Yoman, di undang-undang ada nggak Pak? Aturan persentase berapa persen kan nggak ada ya. Nah itu tinggal dikembalikan kepada kebiasaan. Ya mungkin kalau di kita di Indonesia kalau menggunakan persentase biasanya ini umumnya nih Pak. Ya secara tradisi Indonesia dari 2% sampai 5%. Itu biasanya. Ya maka ada yang pakai 2%, ada yang 2,5%, ada yang 3%. Tetapi yang kita tekankan di sini hadis sekalian, penggunaan persentase itu di antara para ulama terjadi silang pendapat. Ya, terjadi silang pendapat dan wallahu alam, ya secara pribadi saya memilih pendapat yang kedua yang menyatakan boleh. Ya menyatakan boleh karena pada akhirnya baik yang dengan nominal maupun yang dengan persentase ujung-ujungnya bisa ada titik temu. Ya ketika saya mengatakan bahwasanya dari 200 juta misal dengan 4 juta atau 5 juta, nanti kan tinggal digunakan persentase kira-kira berapa ini. Ya dari 200 juta itu untuk 4 juta atau 5 juta itu berapa persennya kan bisa bisa di ini Pak ya, bisa di apa namanya? Ya bisa di otak-atik. Nah, ala kulli hal sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya maka terkait dengan percaloan ini ya dari sisi dalil jelas boleh. Dari sisi dalil. Yang kedua hadirin sekalian, dari sisi realitas. Dari sisi realitas banyak orang itu yang tidak bisa menawarkan barangnya. Ya bisa jadi karena faktor apa Pak? Karena faktor gaptek. Kan banyak Pak orang kaya tapi kayaknya nggak bisa tuh ya untuk mempromosikan barangnya, untuk mempromosikan rumahnya, mobilnya, dia tidak bisa. Ya maka dia menggunakan jasa. Dari sisi realitas banyak orang yang perlu dan butuh dengan biro jasa tadi. Bisa jadi karena gaptek, bisa jadi karena kesibukannya. Ya saya yakinlah orang seperti Mas Joko kayaknya nih, untuk level Mas Joko saja kayaknya untuk antri ngurus STNK pernah nggak Mas Joko antri? Oh, apalagi Pak Yoman kayaknya. Untuk sekarang sudah bisa online ya. Ya sekarang dulu buat SIM saja semuanya Pak di Indonesia itu dalam beragam aspek, dalam beragam lini itu mesti ada caloknya. Calok SIM motor, SIM mobil. Ada tidak Pak? Calok SIM itu. Calok SIM ada. Ya, calok tiket dulu kalau zaman dulu nih Pak belum ada sistem online. Ya, mau mudik ke Sumatera Barat, mudik kemana itu kan ada calok. Ya, dan calok itu juga ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Ya, calok tiket. Kalau konser, masa itu ada juga calok tiket konser. Ya, dulu ada calok kereta api, calok bis dan luar biasa. Ya. Nah maka di sekalian, maka dari sisi realitas masyarakat butuh dengan
Ya dengan apa? Biro jasa tadi. Ya maka ada misal yang ngurus STNK, SIM dan seterusnya, atau termasuk apalagi Pak? Ya banyak lah ya, itu dibuka, itu dibolehkan hukum asalnya. Dengan catatan apa? Yang pertama transparan. Ya misal ketika kemudian kita ngurus STNK kendaraan, ya karena kita misal dengan aktivitas yang ada, dengan kesibukan yang ada, kayaknya udahlah dengan ke biro jasa saja. Toh kalaupun ngasih biro jasa kan nggak terlalu besar juga Pak ya. Ya artinya daripada dibandingkan dengan waktu, dibandingkan dengan transportasi, kayaknya udah dengan ke biro jasa. Nah maka biasanya biro jasa menerangkan, ya kalau STNK itu misal pajaknya sekian untuk motor mobil ini, kemudian sekian, kan jelas Pak, jelas. Ya kemudian untuk jasanya sekian, itu yang benar seperti itu. Ya jadi tidak ada intinya tadi ya, ada unsur transparansi. Kemudian yang kedua adalah tidak ada unsur kezaliman. Ya kemudian yang ketiga termasuk tidak ada unsur intimidasi. Dan ini sering terjadi. Ya orang-orang yang menjadi calo tanah, kalau tanahnya kecil-kecil nggak ada masalah Pak. Tapi coba lihat, ya yang punya tanah besar kemudian dirampas oleh perusahaan-perusahaan itu, kan banyak tuh. Ya orang-orang yang jadi suruhan perusahaan itu datang ke secara pribadi kepada orang-orang tadi, tapi dengan cara mengintimidasi. Ya Bapak, Ibu mau dijual nggak nih tanahnya? Ya dan ada unsur intimidasi. Nah itu yang tidak boleh. Ya maka terkait dengan premanisme ya dalam jual beli lahan dan seterusnya. Ya demikian juga dengan hal-hal yang lainnya, termasuk diantaranya hadirin sekalian. Ya misal dulu pernah saya pernah ngalami ketika dulu masih kecil gitu Pak ya, ketika di usia SMA, saya ketika itu beli tiket ke calo bis, ya karena ini antar provinsi, yang kemudian dijanjikan, Mas nanti bisnya akan berangkat, ini jam 4 atau jam 5 sore. Ya ketika saya sudah datang, maghrib sudah lewat, isya sudah lewat, belum berangkat juga Pak bis itu. Nah ini kan sudah unsur kezaliman. Nah kebetulan ketika itu dompet saya ya ada salah satu keluarga itu ada hikmahnya juga Pak Yoman. Saya nyimpen foto polisi ketika itu. Dia Kapolsek, ya pangkatnya ketika masih letnan lah yang zaman dulu. Ya Kapolsek, kemudian saya lihat kan, Pak saya ini keluarga polisi ini. Oh ya langsung gerobak-gerubuk kemudian akhirnya mobil bis yang masih sedikit Pak dipaksa untuk berangkat. Ya ini kan dampak. Ya dampak dari kezaliman ya terkait dengan dalam dunia percaloan tadi. Demikian juga hadis sekalian, ya jelas tidak boleh ada unsur intimidasi, unsur kezaliman, termasuk ada unsur apa Pak? Sogok menyogok. Kira-kira nih Pak, dalam percaloan apa? Ya calo dalam hal apa yang ada unsur sogok menyogok? Riswah. Misal ada calo terkait dengan jual beli jabatan. Ya ada yang jual beli jabatan, kan otomatis Pak ketika kemudian ingin menempati posisi tertentu, ya apakah kemudian free, gratis atau harus bayar dulu Pak? Kan harus bayar, nggak usah jauh-jauh. Ya misal ada artis yang terlibat calo terkait dengan ya dia punya akses ke orang dalam, misal dia ada jenderal begitu. Ya kemudian nanti anaknya bisa diterima di Akpol, bisa diterima di Akmil, itu kan jumlahnya miliaran tuh Pak. Itu calo bukan itu Pak? Itu kan calo. Ya Pak ya betul ya. Kan ada yang begitu kan, ada yang calo jabatan, calo kemudian dalam dunia kerja seperti itu. Ya maka ini yang dimaksud oleh para ulama, dibolehkan simsaroh atau samsaroh terkait dengan percaloan itu, tapi ingat syaratnya tidak boleh ada unsur apa Pak? Riswah. Ya tidak boleh ada unsur sogok menyogok. Ya dan ini terjadi banyak dalam dunia, baik dalam dunia pekerjaan ya, dan bahkan mungkin nanti ada istilah di kita di Indonesia itu ya terkait dengan ada namanya apa Pak? Gratifikasi. Gratifikasi itu apa Pak? Intinya orang yang punya jabatan ya, yang kemudian dengan jabatannya itu dia gunakan ya untuk misal memperkaya dirinya, entah dengan kemudian bisa mempromosikan orang ya, kemudian nanti ngasih hadiah begitu ya. Maka ini dalam undang-undang kita saja di Indonesia
termasuk yang tidak dibolehkan. Betul ya Mas Yudna ya? Gratifikasi tidak boleh kan? Ya, tidak boleh. Ya, kan ini masuk bagian daripada jenis riswah. Ya, demikian juga hadirin sekalian, dalam percaloan itu tidak boleh juga yang ada unsur ihtikar. Ya, ihtikar itu ini apa namanya? Apa? Memonopoli atau bukan monopoli, apa namanya? Menimbun. Sama ya, monopoli dan menimbun. Oh, beda ya. Nah, misal dia termasuk tadi ada unsur menimbun. Ya, dia timbun dulu dan ini merupakan kebutuhan pokok. Ya, yang kemudian dia lepas. Yang jelas hadirin sekalian, Nabi kita disebutkan dalam hadisnya, ya nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil ihtikar. Ya, Rasulullah SAW kemudian melarang ya jual beli bisnis, termasuk juga terkait dengan jual beli jual jasa ya yang ada unsur kemudian monopoli, ya demikian juga terkait dengan ada unsur kedzaliman. Baik, yang selanjutnya adalah hadis yang ke 974. Ya, ini isinya sama, hanya beda sumbernya. Kalau yang di atas yaitu bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, sementara yang kedua adalah bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Ya, saya bacakan hadisnya. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala nuhina ayyabi'a hadirun libadin. Ya, jadi sahabat Anas menyatakan kami dilarang bila seorang penduduk kota menjualkan barang dagangan ya bagi apa pendatang atau bagi para petani yang berasal dari desa, dalam arti adalah calo. Ya, jadi kalau yang hadis yang kedua ini jelas Nabi kita Nabi Muhammad SAW melarang ya terkait dengan percaloan, tapi ingat Pak ya, calo yang bagaimana. Jadi tidak semua bentuk calo dilarang. Ya, karena tadi sudah kita terangkan hukum asal calo boleh, ada ayatnya, ada hadisnya. Bahkan dalam hadis para sahabat mengatakan kunna nusamma fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisamsarah. Kami, yaitu para sahabat yang suka menjual jasa pada masa Rasul, itu disebut dengan samsarah, para calo. Artinya apa, Pak? Percaloan, broker zaman Nabi sudah ada belum? Zaman Nabi sudah ada. Jadi para sahabat menyebut diri mereka yang suka menjual jasa itu disebut dengan samsarah, ya para broker, para calo. Jadi bukan profesi yang bukan terhina. Ya, jadi jasa itu yang menjual jasa bukan sesuatu yang hina. Justru apa? Itu sudah ada pada masa Rasul. Yang kemudian fasammana, famarra bina Rasulullah SAW fasammana bi ahsana bismin ahsana minhu. Coba kita lihat, Pak. Ketika para sahabat mengatakan kami dulu yang suka menjual jasa ini, kami biasa menyebut kami dengan broker, ya, atau dengan apalagi maklar. Kan kesannya oh si fulan broker, oh si fulan maklar. Kesannya kayaknya apa, Pak? Kayaknya tuh hina gitu. Padahal enggak. Itu sudah ada pada masa Nabi. Yang kemudian ketika Rasulullah lewat, ya melewati kami para maklar ini, fasammana bismin huwa ahsana minhu. Lalu Nabi melabel kami, Nabi memberi nama kami yang jauh lebih bagus lagi. Luar biasa nih, Pak. Apa kata Nabi? Ya ma'syar tujar. Ya, Nabi mengatakan apa? Wahai para pedagang, wahai para pebisnis. Ya, jadi intinya broker, maklar, apapun lah istilahnya, ya calo dan seterusnya, yang perlu kita garis bawahi bukan pekerjaan hina. Ya, selama apa sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam. Bahkan itu mulia. Bahkan Nabi itu langsung, Pak, menyebutnya dengan wahai para pedagang. Ya ma'syar tujar. Ya, Nabi mengatakan wahai para pedagang, sesungguhnya dalam bisnis itu suka diiringi dengan terselip di dalamnya ya ada kata-kata, ada perbuatan yang sia-sia. Kadang-kadang juga apa melontarkan sumpah yang harusnya tidak usah keluar sumpah, ini dikeluarkan sumpah.
Ya misalnya mengatakan sudah bagus ini barang, tapi dia tetap mengatakan demi Allah ini, ya dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Ya jadi dalam dunia bisnis itu, ya Nabi mengatakan dalam bisnis ini sebenarnya ada tripod hanya lupa saya nggak ke bawah. Ya jadi dalam bisnis itu Nabi menyebutkan ada dua hal. Yang pertama suka keluar kata-kata yang sia-sia. Kan suka begitu Pak ya, orang kadang pedagang itu kan begitu Pak. Ya dia ya dunia marketing ya, istilahnya kadang keluar kata-kata yang harusnya tidak keluar. Ya sebenarnya perkataan itu sia-sia tapi kemudian keluar. Atau kadang apa kata Nabi, kadang dalam jual beli itu dalam bisnis suka ada sumpah. Ya kadang sumpah itu juga tidak penting. Maka Nabi mengatakan fasyubuhu bis sadaqah. Ya Nabi mengatakan untuk menebusnya dalam bisnis tadi, untuk menebus ya di situ ada kata-kata yang sia-sia, untuk menebus di situ ada sumpah yang kemudian sumpah yang juga harusnya tidak keluar kata-kata sumpah itu. Maka untuk menebusnya apa kata Nabi? Lakukanlah sedekah. Ya makanya bagi para pebisnis, ya para pedagang termasuk para maklar gitu ya. Ini ada di sini Pak yang Biro Jasa ada? Nggak ada ya. Nah, nanti dengan setelah kajian ini nggak apa-apa tuh Pak. Ya dibuka Biro Jasa resmi. Ya dan itu sebuah profesi yang mulia. Ya, profesi yang mulia, profesi yang kemudian zaman Nabi juga sudah ada, ya dan itu sudah diakui. Bahkan akan pentingnya profesi terkait dengan calo atau maklar ini, itu sampai hadisnya dibuat bab khusus Pak ya, bab terkait dengan as-samsarah. Nanti dalam buku fikih, dalam buku hadis mesti ada tuh Pak. Ya ada pembahasan tentang as-samsarah terkait dengan jual jasa. Ya karena jual itu kan ada jual beli barang. Ya ada jual jasa. Ya maka nanti terkait dengan dalam fikih ya suka ada istilah ini Pak. Ada terkait dengan akdul bai' ya yaitu akad transaksi jual beli, tapi ada juga akdul ijarah. Ya terkait dengan akdul ijar atau ijarah yaitu terkait dengan apa? Akad ya terkait dengan jual jasa. Saya kira ini banyak Pak ya, ya terkait dengan permasalahan ini ya mungkin nanti bisa dikembangkan dalam hal-hal yang lainnya. Tapi yang jelas dalam Islam Nabi kita memberikan panduan, memberikan dasar ya terkait dengan kapan calo itu diperbolehkan dan kapan kemudian calo itu tidak diperbolehkan ya dan tadi sudah kita terangkan.